Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu lan cinarita saking sahabat Abi Sa'id radhiyallahu anhu. Kala dawuh sapa Abi Sa'id kana ana sapa Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yakhruju miyos sapa Kanjeng Nabi yaumal fitri ing dalem dinane Idul Adha lan ing dalem Idul Adha ilal musalla marang musalla. Wa awwalu syai'in utawi kawitane suwiji-wiji yabda'u kang awiti bihi kelawan as-sholatu. Yabda'u bihi sholatu. Oh ya deh. Wa awalu syai'in utawi kawitane suwiji-wiji yabda'u kang awiti sapa Kanjeng Nabi bi kelawan syai' iku as-sholatu salat. Sumayang sorifu nuli budal sapa Kanjeng Nabi. Nuli apa jenenge insiraf. Insiraf kuwi maksudnya ya tangi lah. Waya kumu nuli jumeneng sapa Kanjeng Nabi muqabilan nasi ing arahe manungsa. Wa nasu hale utahe manungsa iku ala sufufihim ing atase pira-pira safe manungsa. Wa ya'iduhum mongko paring maidhah sapa Kanjeng Nabi ing manungsa, wa ya'muruhum lan perintah sapa Kanjeng Nabi ing manungsa. Muttafaqun alaih. Hadis ini menjelaskan tata cara sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu adalah sholat dulu baru khutbah. Salat dulu baru khutbah. Wa an Ammar bin Shu'aib lan cinarane sahabat Ammar bin Shu'aib, an abi saking bapake Ammar bin Shu'aib, an jati saking bae Ammar bin Shu'aib radhiyallahu anhum kala ngendika sapa Ammar bin Shu'aib Amr bin Shu'aib kala ngendika sapa Nabiullahi nabine Allah sallallahu alaihi wasallam, at-takbiru utai takbir fitri in dalam Idul Fitri iku sab'un pitu fil ula ing dalam rakaat pertama, wa khamsun lan lima fil ukhra ing dalam rakaat kedua, wal qiraatu lan maca ba'dahuma ing dalam sakwise takbir pertama lan takbir kedua, maca Fatihah maksudnya. Kiltaihima ing dalam karone takbir awal dan takbir kedua disunahkan ketika sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Itu yang pertama itu takbir ke-7 kali, kemudian yang kedua adalah takbir 5 kali, tapi ini sunnah hay'ah. Kalau hanya satu saja tidak apa-apa ya. Satu takbiratul ihram kemudian langsung Fatihah tidak apa-apa, karena takbir 7 kali dan 5 kali itu hukumnya sunnah. Kalau lupa tidak disunahkan sujud sebab itu sunnah hay'ah. Akhrajahu was ngentoki hadis sapa Abu Dawud, Imam Abu Dawud. Wa naqala lan nukil sapa At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi anil Bukhari sang Imam Bukhari tashihahu ing sahih hadis. Wan Abi Waqid lan cinarita sang sahabat Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu kala ndika sapa Abi Waqid kana ana sapa Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yaqra'u membaca sapa Kanjeng Nabi fil adha ing dalam Idul Adha wal fitri lan Idul Fitri qaf bi qaf kelawan surat qaf wa qadarabatis sa'alan kita lan surat iqtirabat. Akhrajahu sapa Muslim.
Wa an Jabir lan cerita sang sahabat Jabir radhiyallahu anhu qala andika sahabat Jabir kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku idza kana nalikane ana sapa Rasul iku idza kana nalikane ana apa yaumul Id di hari dina Id khalafa mongko budal sapa Kanjeng Nabi at-tariqa ing dalan maksudnya khalafa bedani sebab Kanjeng Nabi at-tariqa ing dalan maksudnya berangkatnya lewat jalan A kemudian pulangnya lewat jalan B itu masih disunahkan. Yang lebih bagus kalau berangkatnya lewat jalan yang lebih dekat, kalau pulangnya lewat jalan yang lebih jauh muter gitu. Akhrajau ini sama seperti sholat Jumat juga disunahkan ketika berangkat itu lewat jalan yang lebih dekat, kemudian ketika pulang ini lewat jalan yang muter agak jauh. Akhrajau hadis sapa al-Bukhari Imam Bukhari wali Abi Dawud lan niku kedua Abi Dawud an Ibnu Umar saking Ibnu Umar nahwuhu utawi sepadane hadis. Wa an Anas lan cinata sang sahabat Anas radhiyallahu anhu qala ndika sapa Anas qadima rawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al Madinata ing Madinah walahum lan iku keduwe ahli Madinah yaumani ana dina loro yal abuna kang padha dolanan sapa ahli Madinah fihima ing dalem yaumani faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi qad abdalakum teman-teman ganti ing sira kabeh teman-teman ganti ing sira kabeh sapa Allah taala Gusti Allah taala bima kelawan lu ayaumani khairan ing perkara kang luwih bagus minhuma sanging yaumani yaumal adha siji dina riyaya adha wa yaumal fitri lan di loro riyaya Idul Fitri hari Idul Fitri. Akhrajai hadis sapa Abu Dawud wa Nasai lan Imam Nasai bisnadin shahihin kelawan sanad yang sahih. Hadis ini menjelaskan ketika Nabi datang ke Madinah, ini orang-orang ahli Madinah itu punya 2 hari yang dimana 2 hari itu ada perayaan. Yal'abuna fihima, perayaan senang-senang kumpul. Kemudian Nabi bersabda, Allah telah mengganti 2 hari kamu itu 2 hari yang untuk perayaan itu dengan 2 hari yang hari yang lebih bagus, yaitu hari Idul Adha dan hari Idul Fitri. Sehingga pada hari Idul Adha dan hari Idul Fitri itu memang kita disunahkan untuk bergembira, jadi hari perayaan. Dan kalau kita kan dipakai untuk ujung-ujung, untuk jalan-jalan silaturahim dan sebagainya. Tapi yang jelas hari itu kita memang untuk mengganti hari untuk bergembira lah, hari untuk bergembira ria, hari Idul Adha dan hari Idul Fitri. Nah, gembira ria itu kalau di Jawa, di Indonesia dimanfaatkan untuk saling silaturahim, ya, andem-andem panganan, kelambi anyar dan sebagainya. Itu termasuk bagian sunnah. Jadi ngopo kok nak bodoh ya kelambi anyar itu sunnah. Sunnah. Tapi untuk lebaran besok ya ora usah. Ora ana ujung-ujung itu. Rasa satu panganan, rasa satu sarung, satu kelambi anyar ning omah wae. Itu ada situasi. Tapi itu bagus. Artinya tradisi membeli baju baru itu bukan tradisi Jawa. Itu tradisi memang sejak zaman Nabi bahwa memang dianjurkan ketika lebaran itu kita bergembira dengan cara silaturahim, saling datang mendatangi, memberi baju baru, ben ora ketok susah. Ini hari kemenangan soalnya. Karena ada hadis itu anak kecil ketika hari raya itu pada main sendiri. Kenapa? Karena tidak ada yang membelikan baju baru. Karena dia yatim piatu, kemudian oleh Nabi diangkat jadi anak dan diberikan baju baru dan kemudian ikut bermain. Nah, ini kan berarti tradisi beri baju baru itu memang sudah ada sejak zaman Nabi. Cuma ya tidak
tidak dipelurukan seperti sekarang. Dulu kan mestinya sangat sederhana sekali karena memang zamannya zaman dulu ono listrik gitu. Kelambi ya ono kelambi model slim, model ono masih biasa. Urung ono mall matahari barang. Umpama zaman Nabi kan ono mall matahari aku ya ora habis pikir mesti wong sahabat-sahabat ya do ning mall kok ya. Nah gitu kan. Pasarnya kan tradisional itu, tradisional. Pasarnya tradisional, apa-apa tradisional, memang zamannya. Nah, sekarang kan zamannya ada mall dan sebagainya. Jadi harus menyesuaikan tradisi. Jadi peradaban itu memang terbentuk. Jadi peradaban zaman batu, zaman kertas, sekarang zamannya IT peradabannya. Itu pasti ya. Sesuk bara IT peradabannya apa orang ngerti. Pokoknya lebih canggih gitu. Wa an aliyin lan sinarto sang sahabat Ali radhiyallahu anhu kala ndika sapa Sayyidina Ali minas sunati iku setengah saking sunah ayakhruja yen to metu sapa wong ilal id marang salat id masyan halih mlaku. Sunahnya kalau kita datang ke salat id itu berjalan. Nah, saiki ora ana motor kabeh kecuali omahe cedhak masjid. Rawai hadis sapa Tirmidzi Imam Tirmidzi wa hasanahu lan ngarani hasan sapa Tirmidzi hadis. Ya maksudnya ini sunahnya memang seperti itu. Ya namanya sunah. Artinya kalau kita datang ke masjid pakai motor ya tidak apa-apa. Tapi ini sekali lagi kita mengetahui bahwa memang kalau kita bisa berjalan ini bukan berarti karena datang ke sholat id itu berjalan kaki. Hadis ini termasuk hadis hasan. Wa an Abi Hurairah lan cinata saya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu annahu satamani sahabat iku asaba mengenani ing sahabat apa mataron udan fi yaumi idin ing dalam dina riyaya idul ing dalam dina riyaya fa mongko salat bihim kelawan kaum sapa Nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam salatal id ing salat id fil masjid dalam masjid. Salatal id ing salat id fil masjid dalam masjid. Jadi memang kanjeng Nabi itu kalau salat id di luar. Ya. Nah, pada saat hujan kanjeng Nabi salat di masjid. Nah, ini kemudian dibuat dalil oleh saudara kita Muhammadiyah kalau sholat id ya di lapangan, kecuali posisinya tidak memungkinkan baru di masjid karena memang saking banyaknya. Kalau hujan kan yang datang tidak banyak sehingga di masjid loro ya mestinya biar tidak kehujanan gitu, biar tidak kehujanan sehingga Arab sholat di lapangan monggo, sholat di masjid monggo, sebenarnya sholat id itu aja misalnya, tidak usah saling menyalahkan. Sholat masjid lebih apik, sholat lapangan lebih apik, enggak, semuanya ada dalilnya. Yang sholat di masjid, Nabi pernah sholat di masjid. Kemudian masjid tempat yang paling baik. Kalau lapangan sekarang kan macam-macam ya, tempatnya tidak higienis, sering buat maksiat, gitu kan, buat dangdutan, lapangan sekarang kan itu. Kalau lapangan dulu oro-oro, orang lapangan, tempat lapang, orang lapangan orang tempat lapang. Itu ora ono dangdutan, ora ono kuda lumping, ora ono jatilan, jadi tempatnya higienis, bersih ya. Sekarang lapangan iki jane alun-alun, wah jangan barang. Oke salat lho setane do nempel kabeh ngono. Nah, itu. Memang salat yang bagus tempatnya yang bagus. Nah, kalau masjid kan tempat bagus. Nah, ini ora ono dangdutan masjid ora ono. Rawa Abu Dawud bi sanadin lainin kelawan sanad kang lembut. Babu sholatil kusufi bab salat gerhana. Anil Mughirati saking sahabat Mughirat anil Mughirati bin Syu'bah sinarto saking sahabat Mughirah bin Syu'bah salat. Ini hadis nanti menjelaskan tentang salat gerhana ya. Dalil-dalil salat gerhana. Radhiyallahu anhu qala ndika sapa Mughirah ingka safat gendahana apa asyamsu matahari
ala ahdi Rasulillah ngatasé masane Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad ing dalam dinane sedo sapa Ibrahimu Sayyid Ibrahim putrane Kanjeng Nabi. Faqala mongko ngendika sapa Kanjeng faqala mongko ngucap sapa annas manusa. Faqala mongko ngucap sapa annas manusa. Ingka syafat gerhana apa asam sematahari limauti Ibrahim krana matine Sayyid Ibrahim. Pada waktu itu terjadi gerhana matahari pas kebetulan putranya Kanjeng Nabi Sayyid Ibrahim meninggal dunia. Sehingga orang-orang Mekah mengatakan bahwa dikira gerhana matahari itu disebabkan karena matinya putranya Kanjeng Nabi. Sebab dikira seperti itu. Kemudian Kanjeng Nabi memberikan klarifikasi. Faqala mongkon li dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syamsa sak temene matahari wal qamara lan rembulan. Inna syamsa sak temene matahari wal qamara lan rembulan iku ayatani ayat loro. Min ayatillahi saking tondo kekuasaane Gusti Allah. Min ayatillahi ta saking pira-pira tanda kekuasaane Gusti Allah. Layang kasifane ora gerhana apa matahari lan rembulan. Layang kasifane ora gerhana apa matahari lan rembulan limauti ahadin kedue krana matine wong siji walani hayati lan ora krana uripe wong siji. Jadi matahari dan rembulan itu bisa itu termasuk ayat-ayat atau tanda-tanda kekuasaannya Allah. Ketika matahari rembulan itu terjadi gerhana, yaitu karena memang ada proses, bukan karena matinya seseorang, juga bukan karena hidupnya seseorang. Ini sudah diklarifikasi oleh Nabi. Tapi memang ada proses alam, kan? Proses alam. Kalau gerhana matahari ya mataharinya tertutup bulan. Kalau gerhana bulan ya bulan tertutup apa? Bumi, gitu kan? Sehingga tidak kelihatan. Nah, itu bukan karena apa-apa. Nanti ilmu Kanjeng Nabi itu secara otomatis menepis sesuatu yang mistis gitu. Kadang orang terjadi sesuatu mengait-kaitkan dengan sesuatu gitu kan. Kayak kemarin di Solo itu ada cacing pada keluar. Biasanya kalau cacing pada keluar itu mau gempa gitu kan. Sehingga mengaitkan dengan gempa. Nah, itu kan apa namanya mistis. Tapi bisa saja dirasional dengan ilmu teknologi atau ilmu alam. Kalau BMKG tidak membenarkan 100%, juga tidak menyalahkan 100%. Yang jelas saat ini gunung-gunung kondisinya bagus, tidak dalam keadaan darurat. Nah, itu. Tapi bisa saja begitu karena di bawah bumi panas. Karena sudah proses gunung itu sudah proses lempeng-lempeng bergeraknya itu sudah panas sehingga cacing pada keluar, bisa saja terjadi seperti itu. Tapi kalau mengaitkan secara mistis tidak boleh. Kalau secara ilmiah boleh. Seperti gerhana matahari itu bukan karena matinya seorang dan juga bukan karena hidupnya seorang, tapi ada proses alam. Sehingga Kanjeng Nabi menepis mistis, mengait-ngaitkan sesuatu dengan terjadinya sesuatu. Fa idza ra'aitumuhuma mongko nalikane weruh sapa sira kabeh ing matahari lan rembulan gerhana, kalau melihat gerhana fatu mongko ndonga sapa sira kabeh Allah ing Gusti Allah. Wassalulan padha salat sapa sira kabeh hatta tangkasifa sehingga kebuka apa gerhana. Nah, yang bagus ketika terjadi gerhana kita berdoa. Kita berdoa kepada Allah, kemudian kita sholat sampai gerhana itu selesai. Kita sholat. Yang jelas setiap ada peristiwa pasti ada hikmahnya, tapi bukan karena mistis. Jadi memang tanda kekuasaannya Allah seperti itu. Tanda kekuasaannya Allah seperti itu, bahwa kadang matahari tidak bisa bersinar karena tidak bisa menyinari bumi karena terhadang rembulan. Itu kan karena ada prosesnya. Itu memang tanda kekuasaannya Allah.
Berarti mereka itu berjalan. Termasuk bumi juga berjalan di ruang angkasa kan. Kok tidak saling bertabrakan? Nah, tidak, karena semua itu bergerak pada porosnya masing-masing. Ora iso bumi rono-rono surat cedak matahari tenan kobong kabeh to. Terus bumi suwe-suwe nyedaki rembulan, penak ngono. Ngoten sing cah nom-nom yuk kita pacaran ke bulan, ada melompat. Nah, gitu kan. Enggak, tetap semuanya berputar planet itu, cuman pada porosnya masing-masing. Ada yang berputarnya, saya muter ngene ya wis kono. Terus, misal ada bulan itu jalannya dengan bumi sekian, misal sekian mil. Ya muternya terus, ora kok cerdak enggak bisa. Karena sekali dia bergeser dari porosnya, maka keseimbangan cakrawala nanti yang namanya akan berubah. Keseimbangan itu akan berubah. Itu kekuasaannya Allah, sehingga kalau terjadi sesuatu karena Allah menunjukkan kekuasaannya, itulah kita berdoa kemudian kita sholat. Sholat itu dinamakan sholat gerhana. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayat, memang kalau di Islam itu gitu, di Islam itu setiap ada peristiwa apa itu memang disunahkan sholat. Maka sholat itu kan termasuk ibadah yang paling bagus, karena sebagai bukti bahwa kita menghamba kepada Allah. Sembayangi lah. Sembayangi wong Islam ya sholat, sembayangi wong Kristen ya misa, sembayangi wong Hindu nyepi misal gitu. Jadi ciri khasnya seperti itu. Jadi sebenarnya sholat itu kan kalau kita lihat dari segi bahasa kan ad-du'a. As-sholat lughatan ad-du'a. Nah itu berdoa. Itu jadi berdoa secara doa, secara lughat bahasa, tapi secara syar'an adalah suatu perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat tertentu. Itu kalau secara syariat. Makanya kalau ada juga ulama yang memaknai sholat itu lughatan saja, sehingga dia sholat tidak butuh bersuci. Wong bendonga kan ra butuh suci. Nah itu. Nyatanya agama-agama Yahudi Nasrani dulu tidak ada syariat bersuci dalam sembahyang. Karena apa? Intinya berdoa kepada Allah. Nah, karena dia melihat sholat itu lughatan adalah ad-du'a. Kalau berdoa kan tidak harus suci. Tapi di sini kalau dalam segi bahasa, dalam syariat itu ada lughatan, ada syara'an. Syara'an itu apa? Pengertian sholat secara syariat Islam adalah af'al maftuhatun bitakbir wa muhtamatun bis salam. Perbuatan-perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan perbuatan tertentu, ya pokoknya ruku, sujud dan sebagainya. Jadi ada istilah terminologi dan ada istilah epistemologinya. Jadi harus lihat dari sana. Bakwan ya apa? Bakwan ya gorengan, kan? Itu lughatan, gitu kan. Tapi dalam segi epistemologinya ya terbuat dari tepung dan sebagainya. Itu bakwan. Supaya beda antara podo-podo gorengan karo mendoan kan beda. Kalau lughatannya mungkin sama, kan gitu kan. Gorengan, mendoan, apa meneh. Itu ya apa? Bakwan, mendoan itu gorengan semua. Telo ya gorengan. Tapi ada pengertian definisi dalam segi terminologinya tadi, atau kita syar'an, ada istilahan. Jadi seperti itu. Ya itu memang hukum itu ya seperti itu. Kalau ulama tetap kekeh lughatan saja, sholat itu ndonga intinya, ya dia tidak mensyaratkan harus suci. Bagaimana dengan perintah Allah? Wa in kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum, itu perintah sunnah, tidak wajib. Bisa aja kan gitu kan? Mereka memahami seperti itu, ya monggo, bisa aja mereka. Gitu. Tapi ya itu pendapat yang syadun mardudun. Syad, pendapat yang buruk dan tertolak. Tapi monggo mereka kan punya pendapat sendiri. Daud Ad-Dhahiri itu pendapatnya aneh-aneh.
Daud ad-dhair itu kan tekstual. Pokoknya sing ning Al-Qur'an yo kuwi sing dianu, sing ora oleh kabeh. Gitu. Sing ora oleh kabeh. Nah, itu Daud ad-dhairi. Jadi memang kenapa disebut ad-dhairi? Karena dia melihat dohir nas. Wah, iki maknane ngene, enggak bisa tafsiri. Nah, itu hukumnya aneh lagi. Cuman tidak bisa diikuti karena apa? Karena tidak mudawan. Tidak ada usulnya, tidak ada kaidahnya, fikihnya itu tidak ada. Sehingga tidak bisa diikuti. Karena kita tidak tahu cara Imam Daud metodologinya seperti apa, kita tidak tahu. Nah, itu. Sufyan As-Tsauri ini juga madhab sebenarnya, ulama-ulama besar. Tapi kita metodologi seperti apa kita nggak tahu. Nah, itu. Sehingga kenapa kita bermadhab hanya 4 kemarin saya sampaikan, karena 4 madhab ini ada metodologinya yang tertulis, yang mudawan, yang terkodifikasi, sehingga kita bisa melacak, tidak mungkin tersesat, karena tahu. Jadi keilmiahannya itu bisa kita kaji, bisa kita ikuti secara ilmiah. Keilmuannya itu runtut, maksudnya gitu. Nah, kenapa? Ya kalau memang kita bermadhab, kalau kita ya memang ulama 4 itu kan mengatakan wajib bermadhab bagi orang awam. Nah, tapi ada juga orang bermadhab malu kok ulama, orang malu Kanjeng Nabi. Oh iya gendeng ya. Ada. Kanjeng Nabi dawuh al ulama warasatul anbiya. Setelah Nabi yang diikuti siapa? Ulama. Itu. Gitu. Setelah Nabi yang diikuti adalah ulama, karena ulama yang tahu tentang ilmu-ilmu syariat Islam. Muttafaqun alaih wa fi riwayatin alaikum dalam riwayat sijil Bukhari hatta tanjaliya sehingga jelas apa matahari dan rembulan. Walil Bukhari lan iku ketimam Bukhari min hadis Abi Bakrah sange hadis Abi Bakrah. Fasallu mongko salata sapa sira kabeh wat ulan donga sapa sira kabeh hatta yang kasifa sehingga kebuka apa ma perkara bikum kelawan sira kabeh. Dibalik kalau yang dari dari muttafaqun alaih Imam Bukhari Muslim dalam satu versi ini meriwayatnya fat'u wa wasallu, berdoa dulu baru sholat. Ya, dalam riwayat lain dari Abi Bakrah, Imam Bukhari meriwayatkan teksnya tidak seperti itu. Teksnya adalah fasallu wat'u hatta yang kasifa ma bikum. Jadi hanya perbedaan teks hadis matan, tapi esensinya sama, intinya sama. Hanya makanya hadis itu yang dipelajari apa toh? Rawi, sanad. Sanad, rawi itu maksudnya dia adil atau sikoh atau tidak. Sanad itu nanti mutasil atau mengkote atau piye. Kemudian matan hadisnya ini sesuai enggak? Matan itu teksnya. Ya, ilmu mustalah hadis, ilmu hadis ya mempelajari tentang itu. Mempelajari tentang itu sehingga bisa mengatakan hadis ini sahih, hadis ini hasan, hadis ini dhaif. Kadang rawinya bagus tapi matanya tidak sesuai dengan bertentangan dengan syariat. Nah, berarti nanti ada hukumnya sendiri. Wa an Aisyah lan cirate sing Dewi Aisyah radhiyallahu anha. Anan Nabi sallallahu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku jahara mengeraskan sapa Kanjeng Nabi salatal kusufi ing salat gerhana. Bi qiraati kelawan bacaane Kanjeng Nabi. Bi qiraati kelawan bacaane Kanjeng Nabi. Pasalla nulis salat sapa Kanjeng Nabi arba rakaatin ing 4 rakaat. Bi rakaatene ing dalam 2 rakaat wa arba'a rakaatin wis bener wis fi rakaatin dalam 2 rakaat wa arba'a sajdatin lan 4 sujud. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Wa hadza utawi hadis lafdzul muslimin lafadzul Muslim. Wa fi riwayatin lan ing dalam riwayat siji la kete Muslim. Wa ba'atha nuli ngutus sapa Kanjeng Nabi munadian wong kang undang-undang yunadi kang undang-undang sapa menati
as-sholatul jami'ah. Kadang kita kalau sholat sunnah, kalau yang tidak sholat yang tidak disunahkan adzan, itu disunahkan kita memakai panggilan as-sholatul jami'ah. Nah, itu. Wa Ibnu Abbas, dan cerita saya sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Mungkin sampai sini dulu ya. Cukup sekian ya. Saya mau rapat via Zoom. Kurang lebih maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.